wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 12. Materi kita untuk kelas 12 kali ini adalah bab 5, yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Kalian tentunya sering mendengar kata artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Struktur teks artikel sama dengan struktur teks eksposisi pada umumnya. Struktur artikel opini itu terdiri dari tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka teks eksposisi yang berisi pendapat umum dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat di dalam teks eksposisi. Nah, jadi karena struktur teks artikel sama dengan teks eksposisi, teks ini diawali dengan tesis yang berisi pendapat-pendapat dari seseorang. Secara otomatis juga kalimat-kalimat di awalnya berarti banyak mengandung kalimat-kalimat yang berisi opini. Nah, opini ini kemudian akan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya adalah argumentasi, yaitu unsur-unsur yang bisa menjelaskan atau mendukung tesis yang disampaikan. Artinya di dalam argumentasi akan terdapat alasan-alasan yang berbentuk fakta untuk mendukung tesis yang sudah disampaikan di atas tadi. Teks artikel ini akan diakhiri dengan rekomendasi, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat di awal tadi. Ciri khas dari artikel opini adalah adanya kalimat-kalimat yang berisi opini dan kalimat-kalimat yang berisi fakta seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Apa sih kalimat berisi opini? Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Ciri-ciri opini adalah 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti seperti kata mungkin, rasanya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu seperti kata sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Contoh kalimat opini. Menurut Alex Sudrajat, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Nah, di kalimat ini mengandung opini dari seseorang yaitu Alex Sudrajat. Belum tentu orang lain berpikiran sama dengan Alex Sudrajat. Inilah yang disebut dengan kalimat opini. Untuk mendukung opini dari seseorang, maka harus ada penegasan-penegasan yang berupa alasan-alasan yang disertai dengan fakta. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Ciri-ciri fakta ada 3. Yang pertama, merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Dan yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh kalimat fakta. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Kalimat ini benar-benar fakta. Untuk membuktikannya, kita bisa langsung datang ke Kabupaten Pangandaran. Apakah benar di sana terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata? Unsur kebahasaan artikel. Di dalam artikel banyak
adverbia yang digunakan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Kemudian ada juga konjungsi-konjungsi yang banyak digunakan di dalam artikel. Konjungsi adalah kata untuk menggabungkan dua kata atau kata hubung. Bisa berupa prasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Kemudian di dalam artikel juga banyak menggunakan kosakata, yaitu merupakan bagian dari bahasa tertentu atau istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan tema yang diambil di dalam artikel tersebut. Demikian pembahasan kita tentang artikel. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya tentang kritik dan esai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.